kisah. Suatu ketika pernah murid berkata kepada beliau, "Wahai Habib, apa tanda seorang mu'alaknya atau hubungan antara murid dan guru?" Lalu Habib menjawab, "Selagi kamu menjalankan perintah dan ajarannya dan menjaga adab yang baik di depannya atau bersamanya atau tidak bersamanya." Lalu murid bertanya, "Apakah guru akan mengetahui hal ihwal, keadaan seorang murid?" Lalu Habib menjawab, "Habib mengetahui, terlebih lagi guru mengetahui adabnya murid dan kiriman Al-Fatihah yang mereka kirimkan kepada Habib. Habib mengetahuinya, siapa dan di mana Al-Fatihah itu dibacakan atau siapa pengirimnya." Maka beliau juga mengatakan dan menukil hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-mar'u ma'a man ahabba." Seseorang akan dikumpulkan bersama siapa orang yang dicintainya. Dan beliau melanjutkan perbicaraannya dengan mahabbah, satu dengan lainnya. Semoga Allah Ta'ala mempertemukan kita kembali di akhirat, berkumpul bersama orang soleh dan para datuk baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita harus yakin pada Habib. Dan diantaranya yang kami catat di sini ialah bagaimana adab-adabnya beliau. Beliau ketika kami hendak membaca kitab di hadapannya, maka segera berwudu. Beliau masuk kamarnya terlebih dahulu, kemudian memakai minyak wangi dan sorban. Lalu sang murid juga membaca kitab di hadapannya, lalu saling bermuzakarah. Dalam bermuzakarah terkadang beliau tersenyum dan tiba-tiba beliau menangis. Dalam kesehariannya tak lepas wiridannya ialah Al-Quran. Sebagaimana tadi Al-Fakir katakan, setiap datangnya waktu sholat beliau selalu membaca Al-Quran. Lalu beliau, di antara kitab talaki yang dibacakan oleh beliau ialah kitab Nasaihud Diniyah karangan Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Sebelum 1 bulan sebelum wafatnya, murid beliau dimintakan beberapa kutipan dalam kajian kitab, yaitu kitab Jami Karamatul Awliya karya Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Dan dalam pertemuan terakhir talaki tersebut diceritakan kepada Al-Habib Abdurrahman dalam keadaan meneteskan air mata dan seiring mengangkat tangannya menatap ke atas langit, dan ini pertemuan talaki terakhir. Kemudian selang bulan berikutnya setelah Ramadan beliau melemah dan jatuh sakit. Maka beliau pernah mengatakan juga kepada Al-Fakir, "Jadilah orang yang memiliki akhlakul karimah, yang memiliki adab. Orang yang beradab pastilah ia berilmu, dan orang yang berilmu pastilah ia beradab." Lalu beliau juga katakan, "Sandarkanlah keyakinan setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Beliau juga mengatakan, kita berkumpul dengan landasan mahabbah, dengan landasan cinta, dengan rasa mahabbah yang Allah berikan itu kepada kita. Kita berkumpul di dalam majelis-majelis kebaikan. Dan beliau juga mengatakan untuk selalu berhusnuzan kepada semuanya. Ratib, dan beliau juga berpesan untuk selalu membaca Ratibul Haddad. Setelah maghrib kita baca Ratibul Haddad dan sholawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sosok beliau yang kami kenal, beliau adalah orang yang sangat tawadhu, merendah diri, sehingga beberapa jamaah di sekitarnya yang mereka bimbing ini tidak merasa sungkan, sehingga mudah mendapatkan manfaat dari contoh-contoh yang ia contohkan kepada kita sekalian. Dan alhamdulillah kita diingatkan juga dalam masjid segini sangat penting bagi kita, sebagaimana dituangkan dalam doa Sayyidina Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, yang mana kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, antuqabilan minna bil ghufran. Semua yang hadir bukan almarhum diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diangkat derajatnya. Kita yang hadir Allah sambut dengan ampunannya. Yang datang al-musi bil ihsan, yang tidak baik Allah berikan dengan kebaikan. Yang datang wal mu'ammilah, yang punya cita-cita keinginan Allah kabulkan hajatnya. Lengkap seluruhnya di dalam doa ini, dalam bentuk pendidikan tarbiyah buat kita sekalian. Kalau kita mencontoh dari figur baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan uswatun hasanah,
Allah Subhanahu wa taala langsung menyatakan keagungan dan kemuliaan daripada akhlak baginda sallallahu alaihi wasallam tentu sungguh sangat jauh. Dan pun kalau kita mencontoh daripada akhlaknya para sahabat pun demikian, tabi'in, para tabi'in, dan kita yang paling terdekat adalah orang-orang salihin yang masih ada kaitannya dengan zuriyah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita ambil uswah, contoh yang terdekat buat kita. Sebab seseorang selama hidup ini adalah merupakan dia sedang membuat cerita bagaimana setelah wafatnya orang-orang al-ahya yang hidup menceritakan kematian seseorang. Jika ia berkarya dengan karya-karya akhirat dan melakukan banyak-banyak kebaikan, maka bagi kita ini mudah untuk menceritakan kebaikan, dan itu berarti selaras dengan apa yang Nabi sampaikan. Sebagaimana tadi telah disampaikan, kita mudah untuk menyebutkan kebaikan-kebaikan yang dapat mengangkat derajat daripada ini almarhum. Hadirin jamaah rahimakumullah, ini merupakan adalah upaya daripada keluarga besar almarhum, putra dan para cucunya, dan juga menantu semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melanggengkan acara seperti ini, dan lebih besar lagi supaya menyebar daripada manfaatnya yang beliau telah tanamkan kesehariannya, baik di rumahnya pada waktu saat hadir majlis. Kita tidak punya apa-apa, kita ada tidak sesuatu amal yang kita dapat banggakan nanti kalau kita kembali di hadapan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi jangan hilang di dalam hati kita ini ada ta'alluq, ada kaitannya sekecil sedikit apapun, jangan sampai hilang, yaitu cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan cinta kepada zuriyahnya, keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Syekhuna Murabbi Ruhina Al-Habib Abdurrahman bin Ali As-Segaf, beliau salah seorang dzurriyyah min dzurriyyatir Rasul, dan yang hadir di dalam adalah banyak dzurriyyah dari baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada ulama ahlul bait, ada ulama yang bukan ahlul bait, dahulukan ulama yang ahlul bait. Itu pesan dari Sayyidul Walid Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad bin Abdul Qadir As-Segaf waktu Al-Fakir pernah tabarukan di sana. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pernah pesan sama kita, taraktu fikum thaqalain lan tadillu in tamassaktum bihima, kitab Allah wa itrati. Aku tinggalkan untuk kalian dua hal yang memang berat, tapi kalau kalian pegang teguh keduanya, kalian ikuti, kalian tidak akan pernah tersesat sampai kapanpun. Pertama, kitab Allah, Al-Quranul Karim. Tadi Sayyid Alwi bin Mukhtar, cucu dari almarhum, sudah membacakan manakib bahwa kegemaran almarhum sehari-harinya membaca Al-Quranul Karim. Yang kedua, kata Rasul, wa itrati, anak cucu keturunanku. Beliau dengan keturunannya, kebetulan ada Suhibi Al-Habib Hadi dan Abdurrahman Segaf. Beliau sering duduk bersama-sama kita di majelis. Insya Allah keberkahan dari Sohibul Haul, hari ini kita mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Sayyidul Walid Al-Habib Abdurrahman, yang begitu luar biasa, yang kita mendengarkan daripada managib-managib beliau. Di situ ada managib yang sangat luar biasa yang sering dibacakan oleh daripada beliau, seorang yang begitu membuat hati saya menjadi tenang, hati saya begitu menjadi gundah, karena begitu mendengarkan daripada beberapa syair pujiannya yang selalu menantikan akan kedatangan kerinduannya kepada baginda kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan senantiasa dengan kehadiran kita semua pada hari ini, pada sore yang penuh dengan keberkahan hari ini, mudah-mudahan Allah mengangkat daripada derajat kemuliaan keagungan atas keagungan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kedua kalinya, terkhusus wabil khususnya kepada keluarga besar Al-Habib Abdurrahman yang kita haulkan hari ini, juga tentunya kepada para habaib yang wabil khusus terkhususnya yang hari ini alhamdulillah tengah-tengah kita yang telah hadir, para habaib yang begitu menantikan kedatangannya, ruhnya menjiwai daripada raganya akan hakikat daripada keimanannya karena kecintaan kepada Allah dan Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya mengambil dua daripada filar. Yang pertama, filar tersebut saya mengambil daripada keutamaan, yaitu
kepada seorang ibu. Yang kedua kepada seorang bapak. Kenapa? Karena pada hari ini saya menantikan kedatangan seorang ibu. Begitu barusan saya melihat daripada karomahnya, saya menantikan seorang ibu yang begitu mengangkat daripada kedua tangannya. Dia mengucapkan hari ini halnya Sayyidil Walid, yang begitu menggetarkan daripada seluruh jiwa saya. Sekarang seorang ibu lagi terbaring yang hanya berdoa karena menantikan keagungan atas kemuliaan baginda Nabi Muhammad SAW. Sahibul Khal Habib Abdurrahman, beliau ini adalah orang-orang yang gak menyia-nyiakan waktunya, dan orang-orang yang selalu mengambil manfaat dari umur-umur yang diberi oleh Allah. Itulah yang sampai Nabi pernah bersabda, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik manusia itu orang yang diberi umur panjang dengan amal yang baik. Masya Allah, kita tahu almarhum tadi anaknya Habib Ja'far cerita umurnya mencapai 96 tahun. Ini 96 tahun, mudah-mudahan kita sampai juga, amin ya. Panjang umur, sehat, afiat, dan panjang umurnya dalam amal soleh. Bukan kebalikannya yang kata Nabi, wa syarrun nas, seburuk-buruk manusia man tala umruhu wa sa'a amaluh. Orang yang dikasih umur panjang tapi umurnya diisi dengan amal-amal yang buruk. Wal iyadu billah min dzalik. Kita doakan juga istrinya sekarang Habibah Aisyah, mudah-mudahan panjang umur, sehat, afiat. Ini suami yang soleh, istrinya solehah. Itu berkahnya. Suami istri yang soleh, dua-duanya panjang umur. Sekarang udah 85 katanya. Mudah-mudahan panjang umur semuanya, amin ya rabbal alamin. Satu hadirin hikmah kita ambil dari almarhum sebagai bekal buat kita. Kata ulama, memang hadirin, orang itu hadir di khol bukan cuma hadir pulang begitu aja, tapi yang paling berkah mengambil satu hikmah atau kata ulama usulul intisari dari khol tadi ini. Apa? Takhallaq bi akhlaqih. Berakhlaklah dengan akhlak-akhlak orang yang kita doakan sekarang. Dan juga kata ulama unasulun, berkahnya kita hadir di khol ini bisa tahabbub bi mahbubih, mengambil kecintaan kepada siapa yang dicintai, yakni sahibul khol. Yang kalau kita datang di sini kita cinta sama sahibul khol, nanti di akhirat dikumpulin lagi, amin. Orang soleh pasti kumpul sama orang-orang soleh. Bahkan kata ulama unasolihun hadirin, nanti manusia ini akan dikumpulkan bersama siapa yang dicintainya di akhirat. Almar'u ma'aman ahab. Orang itu bakal bersama siapa yang dicintainya. Bahkan kata ulama unasolihun, manfaatlah kita hadir di ini khol, bukan cuma itu aja, tapi wattazawwud bima'adil akhirah. Kita mengambil bekal, kelak kita nanti bakal pulang ke alam akhirat. Yang mana kata ulama unasolihun, kita sekarang memperingati orang yang wafat, nanti kita juga bakal wafat. Dan insya Allah wafat kita husnul khotimah.